Tadi telah sama-sama kita lihat, Bapak dan Ibu, saya untuk mengatakan dulu bagaimana satu proses dalam keberadaan jamaah umroh, di mana salah satunya dipersyaratkan untuk mempunyai buku internasional sertifikat of vaksinasi atau buku vaksinasi internasional. Saudara wartawan dan mas media, dalam satu ketentuan Indonesia ini merupakan bagian dari WHO, ya, merupakan anggota dari WHO, di mana tentunya pelaksanaan kesehatan terkait dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh WHO menjadi satu rujukan untuk bagaimana bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. WHO melalui internasional health regulation mengatakan bahwa seseorang manakala akan berangkat ke negara lain, di mana negara itu kebetulan dinyatakan oleh WHO sebagai satu negara yang endemis penyakit tertentu, di mana penyakit ini kemudian dapat dicegah untuk tidak tertular dengan satu upaya vaksinasi, maka siapapun untuk negara tersebut harus melaksanakan vaksinasi sesuai penyakit yang ada di negara yang sesuai dengan ketentuan WHO. Pemerintah Arab Saudi pun menyatakan barang siapa mau ke Arab Saudi harus sudah divaksin meningitis. Realisasinya untuk kita di Indonesia ini, maka para jamaah yang akan berangkat umroh pada saat mengurus visa, maka kartu ICP ini merupakan satu tempat untuk bisa memperoleh visa. Saudara sekalian, kalau untuk bisa mendapatkan buku ini perlu dilakukan vaksinasi yang sesuai ketentuan pemerintah, juga ada pungutan dalam bentuk penghasilan negara bukan pajak PNBP, sebagaimana di press release tertulis yang sudah dibagi. Mudah-mudahan sudah ada teman-teman semuanya, ya. Vaksin meningitis kalau suntik itu PNBP-nya itu dikawal status sebagai sosialisasi, ya. PNBP untuk vaksin meningitis resmi adalah 110.000, ya. Jadi untuk vaksin meningitis saja PNBP-nya 110.000. Dari para pelaku ini dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu melanggar pasal 24 ayat 2 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja memakai akte seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, atau seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dapat dipidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 8 tahun. Pemalsuan atau penyalahgunaan ICP palsu bisa kita tekan. Karena ini kalau sudah bisa kita tekan, ini berdampak kepada meningkatnya kesehatan calon jemaah, dan tentunya ini meningkatkan penerimaan negara dari PNBP. Saya kira dengan angka ini saya berharap koordinasi dengan organisasi kita akan melakukan aktivitas sehingga dari depan kita akan menghasilkan hal yang positif bagi saudara-saudara kita yang akan melakukan yang berbeda. Saya kira itu yang perlu saya ada tadi menurut Pak Kapolres ada 571 kartu yang diduga palsu. Terus bagaimana nasib mereka? Apakah mereka berangkat ke umroh? Karena salah satu persyaratan itu kan harus menunggak kartu tersebut. Sementara menurut data dari KKP yang ditemukan itu 1.253, berarti ada tidak sinkronan. Tapi kan menurut KKP bahwa ini adalah diduga palsu. Sementara menurut temuan polisi adalah 571. Artinya ini ada perbandingan 50% perbedaan. Terus yang keempat yang dijadikan tersangka ini ditangkap di mana? Ditangkap apakah mereka sudah sindikat? Apakah dalam sindikat dalam pemalsuan ini? Tadi dikatakan sama Pak Kantor yang 10.000 per MB
bisa dijelasin itu apa? Sekaligus, jadi kenapa meningitis? Tadi saya sampaikan, sesuai dengan ketentuan WHO, negara-negara yang endemis terhadap penyakit tertentu, di mana penyakitnya ini dapat dicegah dengan vaksinasi, maka orang yang akan ke negara tersebut divaksinlah penyakit yang ada di negara itu. Yang notabene kalau Timur Tengah dan khususnya Arab, karena kita bicara sama umroh, ya kan, endemis meningitis. Tapi ada negara-negara lain, ya, yang kebetulan Afrika Selatan, Amerika Selatan itu yellow fever. Jadi mereka-mereka yang akan berangkat ke Afrika Selatan, ke Amerika Selatan dan beberapa negara lain, datanya nanti ada, itu dilakukanlah vaksinasi yellow fever untuk ke sana, ya. Nah, di Indonesia ini ada 49 kantor kesehatan pelabuhan dengan berapa Pak Beken wilayah kerjanya? 296 wilayah kerja. Contoh, kami Bandara Soekarno-Hatta, KKP di Soekarno-Hatta ini, kami punya wilayah kerja hari perdana Kusuma. Maka pelaksanaan vaksinasi bukan hanya di KKP di Soekarno-Hatta, tapi juga di hari perdana Kusuma. Dari Kendari. Ya, selamat sehat-sehat, pulang sehat ya. Ya, kalau vaksin meningitisnya gimana, Bu? Oh, sudah. di mana Bu diperiksanya Bu? Di Kendari. Diperiksanya apanya? Pemberian vaksin itu berbentuk apa? Disuntik. Ya. Ya, disuntik. Imunisasi kan. Ibu sebagai calon jemaah haji, penyuntikan vaksin ini bagaimana menurut Ibu? Ya, sementara ini alhamdulillah tidak bagus. Nggak ada efek sama sekali, Bu? Tidak ada.